Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Baik lagi ke channel saya Benny Indrajaya dengan saya Benny Indrajaya. Ya, eh mohon maaf, saya nggak bisa streaming Arwana ya untuk beberapa saat ini karena apa namanya? Saya sudah akan masuk tim COVID atau yang tentang corona. Kalau kalian baru tahu channel ini dan tidak tahu sebelumnya siapa saya adalah perawat bedah ya. Dan sekarang karena jumlah operasi kita tekan seminimal mungkin karena memang kita rumah sakit saya sedang melayani COVID, terpaksa kita harus menekan yang benar-benar sito yang kita kerjain, yang nggak sito kita kirim ke atau kita rujuk ke rumah sakit yang melayani non covid, dan otomatis saya akan segera dikarantina. Jadi saya nanti kalaupun sharing tentang Arwana mungkin nggak streaming, saya akan bikin offline seperti ini ya, mungkin nggak di rumah juga bikinnya. Yang penting kan nanti kita bisa ngobrolin tentang Arwana. Oke, kali ini saya bakalan ngobrolin tentang kemarin banyak yang nanya, bahkan teman saya sendiri nanya dia mau bikin nanti akuarium outdoor gitu kan. Bagaimana konsepnya, terus apa kendalanya ya. Apalagi kalau ditaruh di tembok gitu-gitu, terus ya yang aneh-aneh gitulah ya. Oke. Jadi kalau kalian mau bikin akuarium outdoor sebenarnya mudah saja. Akuarium outdoor kan tinggal akuarium tuh ditaruh di luar rumah gitu. Entah kalian mau ditempelin di tembok di luar rumah atau di pagar di luar rumah, ataukah memang cuma diletakkan di luar rumah agar terkena sinar matahari, karena memang arwana butuh banget sama matahari ya. Itu nggak masalah karena memang bagus akuarium outdoor itu, jadi ikan bisa kena cahaya matahari dengan baik. Terus apalagi kalau misalnya arwana itu bakalan bikin naik atau pigmennya akan lebih kuat gitu loh. Nah, tapi beberapa kendala yang akan kalian hadapi adalah dengan air. Air akan cepat kotor, cepat hijau ya. Terus juga ikan akan lebih cenderung banyak stres atau kadangkala malah akan sakit. Kenapa sakitnya? Sakitnya ini akan timbul karena kalian malas membersihkan alga ataupun membersihkan jamur-jamur yang ada di akuarium. Air sudah mulai hijau artinya alga ataupun jamurnya sudah mulai meningkat atau produksinya bertambah ya. Nah, ini adalah salah satu tanda kalian harus mulai membersihkan akuarium kalian atau tank kalian. Nah, kalau kalian di dalam rumah saja ya, kita kasih rambut seperti ini beberapa hari, ini udah mulai hijau. Kita akan capek lah ngurusin nguras tiap hari. Itu kalau pertama kali punya itu bakalan senang banget tiap hari rajin nguras gitu. Tapi kalau sudah 2-3 hari kalian bakalan capek, pulang kerja capek gitu kan, atau sekarang yang lagi di rumah ya mager banget gitu kan. Nah, yang kalian perlukan adalah cuma satu sebenarnya, gampang banget, cuma satu, UV stabilizer. Loh, katanya UV stabilizer itu bikin arwana nggak merah kalau di tanning. Kata siapa? UV stabilizer itu kan nggak ngaruhin apa-apa gitu. Yang bikin arwana ketika di tanning merah tuh apa? Cahaya panas lampunya, radiasi dari panas lampu, radiasi dari ini lampu-lampu tanning nih. Yang saya pakai ini sebenarnya lampu tanning. Radiasi dari lampu tanning itulah yang akan membuat arwana ini merah ataupun pigmennya lebih tebal seperti ini ya. Ataupun ini kebetulan bukan arwana merah ya atau arwana red, ini arwana golden ya. Sorry nanti saya tunjuk-tunjuk merah, ternyata mana merah gitu ya, mohon maaf. Dan gini, kalau kalian tanning pakai matahari itu bahkan justru lebih bagus karena radiasi sinar matahari jam 10 ke atas katanya ya. Radiasi sinar matahari itu akan lebih tinggi dan akan mempengaruhi pigmen dari kulit. Ya, kalau manusia kan bisa kecoklatan atau hitam gitu kan. Kalau arwana akan meningkatkan pigmen kulitnya. Kalau red ya jadi red, kalau
golden ya goldnya akan lebih tajam gitu kan. Nah itu lebih baik gitu. Tapi kendalanya kan airnya hijau, berlumut dan sebagainya. Terus kalian pasang UV stabilizer, kata orang UV stabilizer itu jelek, UV stabilizer itu bikin arwana nggak merah kalau yang punya red ya, atau naiknya warna susah. Loh apa hubungannya gitu loh. Kalian harus tahu UV stabilizer itu yang kayak gimana. Kalau UV stabilizernya yang punya kolam dipancarin langsung ya, itu malahan memang jelek. Itu bakalan memang bagus, lumutnya pada hilang, airnya bersih, tapi kalau kena mata, matanya rusak ikannya. Kalau kena kulit sih nggak masalah karena paling kulitnya akan kebakar doang gitu. Kebakar dalam arti itu lebih gosong gitu kan, warnanya nggak cerah, nggak kinclong gitu loh. Warnanya mungkin merah yang pekat tapi nggak kinclong gitu, busem gitu kalau orang Jawa bilang. Nah kalau kalian misalnya pakai UV stabilizer yang tabung ya, yang dari air masuk, dari air di pompa ini diangkat, tarik masuk UV stabilizer dulu, baru keluarin ke filter, baru masuk ke akuarium. Nah itu jauh terhindar dari ikan kalian. Makanya kolam-kolam kalau kalian main ke mall atau main ke tempat-tempat wisata yang ada kolamnya bagus ya, kolamnya bisa jernih, ikannya gemuk-gemuk gitu. Bagaimana caranya? Terus atau yang paling gampang lah, kolam renang kok nggak pernah airnya hijau ya? Apa tiap hari diganti? Ya gila kali ganti air segede itu di akuarium di kolam gitu. Teknik mereka adalah penyulingannya yang benar, stabilizer dari pasti mereka ada sirkulasinya, tempat penyulingannya. Kalau kalian ke kolam renang, kalian coba tanya pengelolanya, sistem penyaringannya kayak gimana sih? Nah pasti di situ salah satunya ada UV stabilizer. Buat apa? Buat airnya tetap jernih. Penyulingan aja kurang baik kalau tidak menggunakan UV stabilizer, karena ini yang dihadapin adalah air yang paparan langsung dengan matahari. Kalau air tanah penyulingannya bagus, dari keruh bisa jadi bening. Cuma ini beda gitu ya, karena ini menjaga agar airnya tidak hijau, itu doang. Kalau kita pelihara arwana atau apapun ikannya, kita pelihara dulu airnya. Kondisi air ini bagus, maka kalian bakalan mendapatkan ikan yang bagus atau ikan yang cerah. Kalau kondisi airnya jelek, ya wassalam, ikan kalian juga mungkin bisa sakit gitu ya. Jadi intinya adalah penggunaan UV stabilizer. Terus apakah masih butuh lagi dengan kalau sudah UV stabilizer, apakah butuh dengan filter? Ya pasti, filter itu gunanya adalah untuk menangkap atau memperangkap kotoran-kotoran dari arwana tersebut ya. Terus apakah butuh lampu tanning? Kalau kena matahari full tidak perlu itu. Nah ini yang paling penting, UV stabilizer kan nggak ngenain dari tanknya. Apakah perlu tanknya digosok? Perlu. Umumnya kalau pakai UV stabilizer itu bahkan tank nggak berlumut, nggak kelihatan, nggak berlumut. Tapi kalau misalnya kalian nggak gosok pun lama-lama juga akan licin gitu loh. Nah itu juga kurang baik untuk arwana. Makanya kalau kalian misalnya pakai UV stabilizer, sesekali gosoklah. Kecuali konsep kalian kolam ya, kolam kalian nggak pakai kalian pakai UV stabilizer, kolam kalian dinding-dindingnya karena ada sedikit lumut, itu malah justru lebih bagus gitu, karena itu akan menciptakan nuansa atau suasana alami dari kolam atau seperti tank raksasanya gitu kan. Nah yang berikutnya yang kalian perlu waspadai adalah kalau pelihara arwana di outdoor. Arwana itu adalah pelompat yang paling ulung ya untuk jenis-jenis ikan peliharaan di akuarium. Jadi kalian harus tetap pasang penutup tanknya, atau kalian misalnya ceburin di kolam, kalian harus pastiin bener nih
pas dia loncat dia akan balik lagi ke kolam. Kalau kalian perhatikan misalnya video-video orang yang lagi panen arwana, mereka kolamnya airnya nggak peres apa ya, nggak penuh full, tapi ada semeter atau semeter setengah dari tinggi kolam. Jadi kolamnya segini nih tingginya, permukaan tanah, maka dia akan digalinya 2 meter ke bawah atau lebih. Nah, dia akan menyisakan 1 meter lebih dari tinggi kolam ini. Loh, katanya arwana bisa loncat 3 meter. Kalau di kolam kan gede, Pak. Jadi pas dia loncat pun dia nggak akan segerasak gerusuk ketika di akuarium, kecuali dia lagi dipanen. Dia bisa loncat tinggi. Nggak kelihatan kan? Dia bisa loncat tinggi. Nah, itu perbedaannya. Jadi pernah ada cerita teman bikin kolam kecil gitulah ya, kolam kecil yang jadi langsung tuh, udah aku pokoknya mau bikin kolam buat arwana gitu. Oke, dimasukin arwana, tinggal kerja. Besoknya ikannya sudah dimakan kucing. Bukan diambil kucing begini, tapi ikannya loncat dulu baru diambil kucing. Jadi jangan salahin kucingnya, tapi salahin kenapa engkau nggak tutup. Arwana tuh ikan di akuarium yang enak dinikmatin dari samping, bukan dari atas seperti koi gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Kalau kalian masih ada pertanyaan silahkan komen di bawah, insya Allah bakalan saya jawab satu persatu seperti biasanya ya. Mohon doanya untuk kami semua sebagai tim medis yang bakal merawat pasien-pasien corona. Dan untuk kalian tetap jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar rumah kalau bener-bener penting banget. Nggak usah coba belaga olahraga keluar rumah apalagi tanpa masker ya. Jangan coba berpikir kalau ya sudah kena ya kena aja, kalau takdirnya mati ya mati aja. Nggak gitu. Allah memang menciptakan kematian itu hak buat kita, tapi kita disuruh berusaha untuk merubah nasib kita. Setidaknya kalian ingat, ketika mati kalian tidak seperti ini ya. Kalian bisa didatengin atau didampingin oleh sanak keluarga kalian, didoain dengan baik, dibimbing syahadat ketika sakaratul maut dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya nggak henti-hentinya, weekend bukan berarti kalian harus keluar rumah. Liburan dari pemerintah bukan berarti kalian harus leha-leha di rumah. Jangan party-partian, jangan ya sudah mati-mati saja. Kalau kalian saja yang mati nggak masalah, tapi jangan sampai bikin orang lain sengsara. Dengan apa? Dengan merawat kalian, dengan kalian tularin gitu loh ya. Oke, itu aja. Setidaknya satu kali lagi, jadilah manusia yang berguna ataupun melindungi dirinya sendiri. Kalau tidak bisa berguna untuk yang lain, jangan jadi manusia yang mencoba mencelakai orang lain. Dan ingat, jangan timbun masker, jangan timbun vitamin, jangan timbun APD. Juallah dengan harga normal, jangan jadi burung bangkai di negeri sendiri ya. Semoga corona ini bisa cepat berlalu. Saya Benny Indrajaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.